Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini bukan saya yang bercerita ya, melainkan Mas Septian, seorang subscriber yang mengirimkan ceritanya melalui email. Jadi di sini ada dua opsi ya, ada cerita berbentuk teks sama rekaman suara. Dan alhamdulillah Mas Septian ternyata mengirimkan dalam bentuk rekaman suara. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Nama saya Septian. Kejadian ini saya alami saat saya berusia 5 tahun. Saya dan keluarga tinggal bersama di Desa Sukoharjo, Jawa Tengah. Rumah kami mempunyai halaman kecil dan ada sebuah bangku atau balai bambu kita sebutnya. Biasa saya dan keluarga duduk di balai tersebut dan bisa untuk tiduran juga. Tepat di depan rumah kami ada kuburan umum yang hanya dibatasi dengan sebuah papan seng. Saya dan teman-teman biasanya sering sekali bermain di area kuburan tersebut. Di desa kami, anak-anak dan warga sekitar biasanya hanya keluar rumah sampai saat menjelang maghrib. Karena memang saat maghrib tiba, kita tidak diizinkan untuk bermain di sekitar area kuburan. Jadi saat maghrib, suasana di luar sangatlah sunyi. Bahkan seringkali terdengar suara gonggongan anjing di dekat rumah saya saat malam hari tiba. Biasanya saya dan ayah saya tidur di depan ruangan dekat pintu rumah. Ayah saya tidur di bawah lantai dengan sebuah alas dan saya tidur di atas bangku. Waktu itu saya dan ayah saya sedang menonton TV sampai larut malam. Pada saat jam 12, ayah saya pun sudah tertidur pulas dan TV juga sudah dimatikan. Tapi saat itu saya masih belum bisa tertidur. Dan tidak tahu kenapa, saya tiba-tiba penasaran untuk melihat kondisi luar rumah dari jendela gordeng yang berada tepat di sebelah bangku saya tertidur. Tapi memang tidak ada apa-apa di luar rumah. Kondisinya pun sangat sunyi sekali. Karena memang waktu itu sudah lewat jam 12 malam. 10 menit kemudian, saya melihat kembali keluar jendela. Dan tiba-tiba, saya melihat sesosok pocong dengan kain kafan putih yang masih bersih dan berdiri tepat di luar pintu luar halaman. Saat saya melihat itu, saya langsung menutup gordengnya. Saya merasa deg-degan. Bulu kuduk saya pun merinding seketika. Bahkan, nafas saya terasa sangat berat. Karena posisi ayah saya saat itu sedang tertidur, jadi saya tidak membangunkannya. Dan tidak lama kemudian, karena saya sangat penasaran sekali, akhirnya saya melihat kembali ke arah luar jendela. Dan ternyata pocong itu sudah masuk di dalam halaman rumah saya. Padahal pintu halaman sudah terkunci. Saya melihat pocong itu dengan sangat jelas.
tepat di depan saya. Badannya tinggi dan dengan kain kafan putih yang masih terikat di badannya. Bahkan mukanya pun tertutup dengan kain kafan. Seketika pocong itu melompat ke arah pojokan halaman rumah saya. Dia melompat-lompat, membuat jantung saya semakin deg-degan. Saat itu saya langsung menutup kembali gordengnya. Saya mencoba mengambil nafas yang panjang. Dan saya mencoba memberanikan diri untuk melihat kembali. Ternyata pocongnya tiduran di balai bambu yang berada di pojok halaman saya. Pada saat itu, saya pun langsung kabur menuju kamar ibu saya. Pagi pun tiba. Saya langsung bercerita kepada orang tua saya. Dan orang tua saya pun merasa percaya dengan cerita yang saya alami tadi malam. 10 tahun pun berlalu sejak kejadian mengerikan yang terjadi pada malam itu. Saat itu, saya sudah memasuki umur 15 tahun dan saya tinggal bersama tante saya di Jakarta. Rumah tante saya mempunyai ruang tamu dan memiliki 2 tingkat, yang dimana saya tidur di tingkat atas sendirian. Waktu itu saya sedang tertidur dan kalau tidak salah itu masih sekitar jam 8 malam. Seketika saya terbangun karena kondisi rumah yang tiba-tiba berisik dan kamar saya terasa panas karena kipas di kamar saya tiba-tiba mati karena tidak tahunya sedang mati lampu. Akhirnya saya pun bergegas untuk turun untuk melihat keadaan sekitar rumah. Zaman dulu saya masih belum punya HP, makanya waktu itu saya langsung mencari lilin yang berada di dapur dekat dengan bawah tingkat saya. Kondisi rumah waktu itu tidak ada orang sama sekali. Mungkin karena saat mati lampu, orang rumah langsung bergegas keluar. Dan tiba-tiba saya melihat sosok pocong yang sama waktu saya kecil. Pocong berbadan tinggi dengan kain kafan putih yang menutup seluruh badan dan mukanya. Pocong itu lagi duduk di atas motor di ruang tamu dengan kaki yang berayun naik dan turun. Pocong itu terlihat dengan sangat jelas. Dia berwarna putih. Meskipun kondisi rumah saat itu sangatlah gelap, tapi saya masih bisa melihat dengan bantuan sebuah cahaya lilin. Saat saya melihat itu, saya hanya diam tak bersuara. Tangan saya gemetar dan akhirnya lilin pun jatuh dari tangan saya. Tidak lama kemudian, lampu rumah pun menyala. Dan di saat yang bersamaan, pocong itu pun ikut menghilang bersama dengan menyalanya lampu rumah saya. Karena kejadian itu, saya pun langsung teringat dengan apa yang saya alami waktu saya masih kecil. Dan saya berpikir, apakah pocong itu masih terus mengikuti saya? Baik, itulah kisah dari Mas Septian yang menceritakan kejadian masa kecil dan masa besarnya ya.
Jadi sepertinya pocongnya ini masih sayang sama Mas Septian. Jadinya Mas Septian ini sampai sekarang kayaknya masih diikuti. Tapi ya semoga saja nggak diikuti lagi lah ya. Semoga aja udah hilang lah. Dan saya salut ya sama Mas Septian ini. Jadi beliau ini juga ngirim naskahnya berbentuk teks dan juga rekaman suaranya. Jadi ya mirip sih. Jadi Mas Septian ini memang kan kalau kita mengalami kejadian udah lama itu kan agak-agak lupa ya. Jadi Mas Septian ini memang sengaja menulisnya dan membacanya ya waktu rekaman itu. Jadi ya bagus gitu kan. Daripada nanti kita spontan tapi terbata-bata gitu kan. Oke, salut untuk Mas Septian. Semoga pocongnya tidak mengikuti lagi ya. Kalau masih mengikuti, saran saya diruqyah saja atau pergi ke orang pintar lah gitu. Baik, mungkin itu saja kisah untuk hari ini. Terima kasih Mas Septian sudah mengirimkan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.